Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Belut Nusa Tenggara Barat. Untuk tema kali ini adalah tentang pemasaran. Selamat datang kami ucapkan pada Mbak Yomi di podcast Plus. Jadi ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan terkait dengan pemasaran, Mbak Yomi. Ya, masalah pemasaran ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam dunia usaha. Nah, mungkin di kesempatan kali ini mohon berbagi tentang hal itu. Pada Mbak Yomi, berikan kami informasi penting tentang pemasaran. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Plut NTB yang sudah mengundang kami dalam acara podcast kali ini. Jadi pemasaran seperti kita ketahui bahwa merupakan ujung tombak ya, yang menjadi kunci keberhasilan dari produk UMKM kita. Di mana sebuah produk itu dikatakan sukses ketika dia memiliki pasar tersendiri. Nah, mungkin lebih luasnya kita lihat sekarang ya, teman-teman sudah banyak sekali yang memasarkan produknya baik secara online maupun offline. Nah, di sini mungkin saya ingin berbagi sedikit strategi ya terkait pemasaran. Nah, kita juga pemasaran digital, pemasaran offline juga. Itu nanti boleh teman-teman mungkin komentar gitu apa yang ingin informasikan, ingin didapatkan informasinya. Sekarang kan ada dua jenis ya, bisa dikatakan pemasaran itu ada yang online, ada yang offline. Nah, sekarang di era digital ini yang paling menarik ini yang online. Nah, ya, mungkin betul sekali. bisa dijelaskan seperti apa pemasaran online itu sendiri. Baik, pemasaran online itu sendiri kita kenal ya, teman-teman sudah yang aktif dengan media sosial, ada melalui marketplace juga gitu kan. Tetapi teman-teman ini memiliki kemampuan digital yang berbeda-beda. Padahal produk teman-teman ini bagus, sebenarnya bagus sekali, kita lihat produk UMKM NTB khususnya, tetapi mungkin belum terlalu dikenal. Yaitu tadi keterbatasannya adalah kemampuan untuk akses pemasaran digitalnya, di mana kita harus terus belajar tips triknya untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, digital itu sendiri masing-masing media platform itu berbeda-beda, Pak. Jadi melalui marketplace seperti toko orange, toko hijau, yang live sale dan sebagainya itu memiliki strategi yang berbeda. Yang offline juga demikian. Kita harus memiliki strategi sendiri, misalkan kayak posisi lokasi usaha yang strategis yang kita kenal dengan 7 strategi bauran pemasaran ya, strategi marketingnya, harga, tempat, promosi gitu kan, terus orangnya gitu, proses produksi dan sebagainya, ada 7 untuk bauran pemasaran. Sekarang ini kan banyak sekali UKM kita yang punya tempat bagus, terus sisi produksinya lumayan bagus lah. Cuman kadang-kadang kan promosinya yang kurang sesuai, misalnya tidak menguasai promosi online ini kayak digital. Mungkin ada trik khusus ini, Mbak. Misalnya apa saja hal yang sangat penting harus diperhatikan oleh UKM itu ketika melakukan ya atau memposting ini produk-produk yang dia punya. Mungkin bisa dijelaskan ke pelaku UKM. Pertama adalah si pelaku usaha harus mengenal dulu siapa target audiensnya. Targetnya ya. Konsumen, segmen target konsumennya siapa. Misalkan nih UMKM kuliner ya. Kulinernya pun ada macam-macam, Pak. Yang keripik misalkan. Keripik dengan brownies dan produk lainnya itu pasti segmennya juga beda-beda. Keripik itu sekarang kalau kita posting di usia yang misalkan anak-anak pun mungkin kurang ya, kan ada yang belum, misalnya balita kan tidak mungkin makan keripik, nanti kesedak, terus masih keras juga gitu kan. Jadi ada segmen targetnya. Nah, demikian juga teman-teman yang memiliki produk ini ketika memposting secara online, maka siapa yang menjadi audiensnya. Itulah gunanya strategi pemasaran digital ini, dia harus membangun kolamnya dulu. Kolam follower, kemudian dia juga yang menjadi target
marketnya siapa. Maka ketika dia memposting promosi produknya, maka akan menjangkau sasaran yang tepat. Jadi kita kadang bayar iklan mahal-mahal ya di broadcast ya, tetapi ketika sasarannya tidak tepat, maka dia akan sia-sia gitu biaya yang kita keluarkan untuk promosi. Dan maksimal gitu ya. Betul sekali. Kalau waktu postingnya, apakah mungkin punya waktu yang waktu-waktu sensitif, Golden time ya. Golden time itu. Okay. Mungkin di pagi hari, siang hari atau malam hari, mungkin bisa diberikan tipsnya. Kalau terkait waktu untuk promosi ya tergantung platformnya seperti saya sampaikan tadi. Kalau di marketplace, saya contohkan ya toko orange, ketika kita melakukan semacam live sale gitu kan, pasti kita memiliki golden time tersendiri. Ketentuannya kalau di toko orange yang saya ketahui, di mana kita harus konsisten 2 jam per hari untuk melakukan live sale. Bisa nggak teman-teman UMKM memenuhi itu sekarang? Nah, itu 2 jam bisa diakumulasi langsung 2 jam, bisa juga 1 jam dibagi. Nah sekarang memilih golden time-nya. Nah golden time pertama kalau kita lihat itu pagi, misalkan jam istirahat ya, seperti siang ya. Nah itu kebanyakan teman-teman yang sedang santai dari aktivitas pekerjaan, kadang nyantainya sambil nonton live. Dan itu sangat berpengaruh ya? Iya, mungkin dia membagi. Nah waktu golden time kedua adalah setelah maghrib, atau mungkin setelah isya, menjelang isya ya. Jadi kan orang sudah santai, rileks, istirahat, selesai sholat isya gitu kan. Ketika kita live lagi 1 jam gitu, memenuhi tadi pagi sudah 1 jam, malam 1 jam, maka mungkin ya tidak langsung semacam tiba-tiba ya. Tetapi dengan algoritma yang konsisten, kita bisa, saya rasa membangun viewer ya, membangun viewer dulu, nanti pasti akan semakin meningkat ke depannya untuk visibilitas toko kita di platform online gitu. Jadi terima kasih Mbak Yomi atas waktunya untuk berbagi ilmunya, dan semoga Bapak Ibu atau pelaku UKM bisa menyerap informasi yang kami berikan terkait dengan pemasaran. Selamat siang dan semoga kita berjumpa kembali di waktu yang lain, dan semoga kita sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini